Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukriah, NIM 1931041195 dari kelas PJKRE. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari cedera olahraga. Olahraga adalah kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Tubuh Anda bergerak secara aktif dan pikiran pun jadi lebih segar. Olahraga memang menuntut Anda untuk menggerakkan tubuh dengan konsentrasi dan koordinasi yang baik agar hasilnya pun maksimal. Jika Anda kehilangan fokus sedikit saja ketika olahraga, akibatnya bisa bermacam-macam, mulai dari cedera ringan sampai dengan cedera serius yang memiliki berbagai jenis. Untuk menghindari berbagai jenis cedera olahraga, kita harus menyiapkan diri dan melakukan pemanasan yang benar. Dan sebaiknya menjaga konsentrasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Supaya Anda lebih berhati-hati dalam berolahraga, maka saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai 10 jenis cedera olahraga yang paling sering terjadi. Yang pertama yaitu cedera otot pergelangan kaki. Pergelangan kaki yang terkilir atau cedera adalah salah satu kejadian yang paling banyak ditemui dalam olahraga. Biasanya disebabkan oleh peregangan berlebihan atau robekan pada urat atau pita jaringan yang menghubungkan satu tulang dengan tulang lainnya, tendon, atau jaringan yang menghubungkan otot dengan tulang atau otot. Pergelangan kaki sering mengalami cedera karena inilah tempat tiga tulang bertemu. Biasanya ketika sedang berlari atau berjalan pada permukaan yang tidak rata, pergelangan kaki lebih rawan terkilir. Ketika pergelangan kaki terkilir, istirahatkan kaki Anda dan jangan dipakai berjalan ataupun berdiri. Kompres dengan es untuk mengurangi pembengkakan dan mengurangi rasa sakit. Untuk lebih cepat pulih, angkat pergelangan kaki sampai sejajar dengan jantung. Lakukan sambil duduk dan bersandar. Yang kedua yaitu cedera pada tulang kering. Cedera tulang kering ataupun shin splints terjadi karena peradangan pada otot dan biasanya terjadi pada siapapun. Umumnya cedera tulang kering terjadi saat Anda berlari ataupun melompat. Penyebab yang paling sering ditemui adalah ketika Anda meningkatkan intensitas aktivitas fisik secara tiba-tiba, misalnya pada saat mempercepat lari ataupun jogging. Penyebab lainnya adalah berolahraga dengan sepatu yang tidak nyaman dan berlari sambil menanjak atau menurun jalanan aspal yang keras. Untuk meredakan nyeri ini, kompres betis dan tulang kering dengan es dan biarkan selama beberapa menit. Jika rasa sakit tak kunjung mereda, Anda boleh minum obat pereda nyeri dan peradangan seperti ibuprofen dan aspirin. Apabila sampai berhari-hari, cedera sebaiknya diperiksakan ke tenaga kesehatan. Selanjutnya yaitu nyeri pinggang. Nyeri pinggang atau cedera punggung bahwa banyak dialami oleh Anda yang mengangkat beban, bersepeda, bermain golf, tenis, dan bisbol. Biasanya rasa nyeri ini akan muncul di bagian pinggang atau punggung bagian bawah. Nyeri ini bisa disebabkan oleh banyak hal seperti saraf yang terjepit, tendon atau otot yang sobek, dan herniated disc. Ini adalah tanda bahwa olahraga yang sedang Anda jalani itu sudah terlalu berat bagi tubuh dan Anda membutuhkan istirahat. Anda bisa mengobati nyeri ini dengan beristirahat dan memberikan kompres es. Hindari dulu gerakan-gerakan seperti membungkuk ataupun mengangkat beban yang berat. Jika rasa nyeri sudah mulai reda, Anda bisa melakukan peregangan ringan. Selanjutnya, cedera bahu. Pada bahu ini terdapat 4 otot besar yang bertugas untuk menopang dan menjaga sendi-sendi bahu. Maka, bahu adalah bagian yang rawan cedera apabila Anda melakukan olahraga seperti berenang, push up, bulu tangkis, dan bisbol
di mana sendi bahu menjadi tumpuan pergelangan tangan. Pergerakan tangan sendi bahu yang berulang-ulang secara intens akan menyebabkan otot-otot bahu kelelahan dan membengkak ataupun sobek. Ketika mengalami cedera ini, hentikan pergerakan pada lengan atau bahu Anda. Untuk meredakan nyeri, kompres bagian bahu yang terasa sakit dengan es dan diamkan selama 15-20 menit. Kalau rasa sakit sudah berkurang dalam waktu beberapa hari, kompres dengan kain panas ataupun oleskan salep untuk melemaskan otot-otot yang kaku dan nyeri. Selanjutnya yaitu kram otot. Jenis cedera ini sering terjadi, terutama jika Anda langsung berolahraga secara intens tanpa melakukan pemanasan ataupun peregangan yang tuntas. Kram otot ini terjadi di bagian tubuh manapun, tetapi biasanya pada saat berolahraga itu akan kram muncul pada bagian kaki. Ketika kram ini menyerang, otot Anda mengalami kontraksi tiba-tiba, sehingga Anda akan merasa nyeri, dan bagian tubuh yang diserang kram akan sulit digerakkan selama beberapa detik atau menit. Kram otot biasanya ini mengancam nyawa jika terjadi pada saat berenang, karena Anda akan berisiko tenggelam. Saat kram menyerang, usahakan untuk tetap tenang dan jangan panik. Lakukan peregangan ringan pada bagian yang kram dan pijat dengan lembut sambil terus Anda gerak-gerakkan. Setelah kram hilang, jangan langsung melanjutkan olahraga, biarkan otot-otot Anda beristirahat terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu cedera lutut. Cedera lutut sering terjadi pada atlet lari, sepak bola, basket, voli, dan olahraga cabang atletik yang bertumpu pada lutut. Nah, biasanya ini ditandai dengan rasa nyeri pada tempurung lutut yang disertai dengan bunyi ataupun retakan atau seperti patahan. Nah, jenis cedera olahraga ini biasa terjadi karena kecelakaan, seperti terjatuh dan terbentur, atau karena gerakan yang tidak lazim dan terlalu lama melakukan gerakan dengan lutut sebagai tumpuan. Pada beberapa kasus, sendi pada lutut mengalami pergeseran sehingga menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Menyembuhkan cedera lutut butuh perawatan yang intens. Anda sebaiknya beristirahat total agar lebih cepat pulih. Posisikan lutut agar selalu terangkat, misalnya dengan mengganjal pakai bantal tinggi saat Anda berbaring. Untuk mengurangi rasa sakit, kompres dengan es. Namun jika cedera tidak membaik setelah perawatan berhari-hari, segera konsultasikan pada tenaga kesehatan yang profesional. Selanjutnya yaitu cedera pada bagian siku. Bagi Anda yang sering berolahraga seperti bulu tangkis, tenis, golf, tenis, ataupun angkat beban, berhati-hatilah supaya tidak mencederai siku yang sering menjadi tumpuan. Cedera siku terjadi karena peradangan otot yang terus-menerus digunakan untuk bergerak dan menahan beban. Anda pun akan merasakan sakit ketika menggerakkan dan mengangkat lengan ataupun tangan. Untuk mengurangi rasa sakit, kompres siku dan bagian yang sakit dengan es selama 20-30 menit setiap 4 jam sampai nyeri mereda. Anda juga bisa minum obat pereda nyeri dan peradangan untuk mempercepat penyembuhan. Selanjutnya yaitu cedera Achilles tendon. Jenis cedera olahraga ini biasanya terjadi pada otot tumit hingga betis Anda. Olahraga seperti sepak bola, basket, voli, dan lari meningkatkan risiko Anda mengalami Achilles tendinitis. Anda akan merasakan nyeri pada tumit atau betis yang disebabkan oleh robeknya tendon. Umumnya cedera tendon Achilles akan pulih dengan sendirinya setelah Anda mengistirahatkan kaki. Namun untuk meredakan nyeri, Anda bisa mengompres dengan es dan mengangkat tumit lebih tinggi. Selanjutnya yaitu cedera hamstring. Saat Anda merasakan sensasi nyeri seperti otot Anda ditarik pada bagian belakang paha, ini seperti Anda mengalami cedera hamstring. Hamstring adalah 4 otot yang berjajar sepanjang paha belakang Anda. Nah, jenis cedera olahraga ini bisa melukai siapapun dan biasanya terjadi karena kurangnya pemanasan, otot yang kelelahan, dan gerakan yang tiba-tiba.
Menangani cedera hamstring mirip dengan cedera otot lainnya. Cukup kompres dengan es dan istirahatkan selama beberapa saat. Selanjutnya yaitu geger otak. Anda pasti pernah mendengar cedera ini. Geger otak memang sering terjadi dan menjadi salah satu cedera yang banyak ditangani oleh instalasi gawat darurat di seluruh dunia. Geger otak biasanya terjadi karena benturan ataupun trauma pada kepala yang melukai pembuluh darah dan saraf otak. Akibatnya, Anda akan mengalami berbagai gangguan seperti pusing, penglihatan berkurang, muntah-muntah, dan hilangnya kesadaran. Segera hubungi tenaga medis jika Anda mengalami gejala-gejala tersebut. Baik, itulah penjelasan singkat saya mengenai jenis-jenis cedera olahraga yang sering terjadi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.